Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah, sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya. Sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi aku shuffle. Yang pertama, rumah ke-11, kata kuncinya community. Bisa jadi tema tentang komunitas, support system, orang yang memiliki kesamaan, entahlah itu hobi, entahlah itu cara berpikir, menjadi tema signifikan gitu dalam reading kamu kali ini. Misalnya tentang berkomunitas. Contoh kamu suka hobi fotografi gitu, tapi teman-teman kamu nggak ada yang suka nih. Terus kamu mau hunting foto, ini contoh aja biar gampang. Kamu mau hunting foto, sama siapa ya sendiri gitu. Terus mulai terpikir apa aku cari komunitas ya, contohnya seperti itu. Atau bisa jadi juga tentang mengevaluasi pertemanan, circle, support system kamu, apakah masih sama, apakah ada yang berbeda, apakah orang yang kamu anggap teman selama ini memang beneran teman. Jadi kayak apa nih yang perlu dilihat dari tema orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Terus yang berikutnya bisa jadi ya support sistemnya berhubungan dengan perpisahan gitu. Karena di sini kartu berikutnya ini kartu yang spesifik berbicara tentang hubungan antar manusia gitu. Perpisahan, lagi kangen, lagi mikirin seseorang, entahlah perpisahannya gini. Memang baru putus, ada hubungan yang berakhir atau kayak lagi LDR gitu kan juga kangen gitu ya. Terus atau memang ada yang putus gitu. Jadi di sini ada support system, ada komunitas yang mungkin membantu kamu, ada di samping kamu atau kayak um, apa ya? Kamu masuk ke situ ketemu sebuah dunia yang baru untuk melewati fase-fase sulit ini. Nah, ini bisa jadi tema yang nyambung, bisa jadi juga enggak gitu ya. Tadi udah aku kasih gambaran skenario-nya seperti apa. Bagian ada yang lebih lagi bersedih atau memang atau pihak satunya nih yang lagi bersedih karena kamu ya. Yang jelas kayak ada nuansa-nuansa jarak gitu antara dua orang. Oke, kita bahas. Yang pertama tarotnya Ace of Cups ini menarik loh. Di sini ada tema perpisahan, di sini ada Ace of Cups, awalan yang baru untuk hati kamu. Mungkin ini pesan yang berbeda gitu ya. Untuk penonton aku. Gini, Ace of Cups awalan baru buat hati kamu bisa jadi ada seseorang yang baru signifikan datang ke hidup kamu atau kayak kamu menemukan sesuatu yang bikin kamu happy gitu. Atau kamu menemukan cara gimana menambah kebahagiaan di hidup kamu. Misalnya tadi kayak contoh melakukan sesuatu hal yang kamu suka bersama orang-orang yang menyenangkan atau ketemu orang-orang sepemikiran, sehobi itu juga hal menyenangkan loh menurut aku. Nah, ada Ace of Cups itu. Atau skenario juga yang mungkin ada setelah fase perpisahan ini ada fase pertemuan kembali. Itu signifikan juga untuk awalan baru di hati kamu. Mungkin ada perdamaian, mungkin ada balikan, itu skenario yang mungkin ya. Lalu Provence di posisi blessing. Provence itu di posisi netral aja udah bagus gitu ya, apalagi di posisi blessing. Di sini tuh ada kayak perayaan, pencapaian, sebuah awal yang baru gitu. Um, Terus juga karena dia tuh kalau di kartu yang klasik tuh kayak ada gerbang gitu, kayak hello goodbye. Aku merasa awal yang baru ini sesuatu yang hal menyenangkan gitu. Terus bisa jadi juga ini tuh berbicara tentang hubungan yang lanjut ke tahapan berikutnya. Bisa jadi kelanjutan yang ini ya. Tadi ada awalan yang baru, terus berproses lanjut ke tahapan yang lebih serius lagi. Terus ada Wheel of Fortune, momen tidak terduga posisi tantangan kamu. Momen gak terduga tuh bisa kecil, bisa besar, kayak hal yang kecil gini misalnya, um, rute kita biasa ke kantor gitu, rute kita biasa bekerja biasanya normal-normal aja terus tiba-tiba macet entah ada apa gitu ya. Itu kan hal tidak terduga yang apa ya? Yang bisa kamu temukan dalam kehidupan keseharian kamu. Itu skalanya masih kecil sih menurut aku, kecil menengah gitu. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang tidak terduga lagi yang mungkin levelnya lebih besar lagi gitu ngagetinnya. Jadi
Karena Wheel of Fortune itu ibaratnya hidup, roda berputar kita nggak tahu berhenti di mana. Cuman yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya ketika momen tak terduga itu kita bisa balik lagi ke titik keseimbangan, bisa bangkit kembali, bisa beradaptasi, bisa melewati masa-masa sulit, gitu ya. Butuh proses itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kehidupan kita berhenti di satu titik, gitu. Lalu di posisi sarannya adalah the lovers. Hmm, ini bisa berbicara tentang hubungan romantis, bisa jadi juga tentang membuat pilihan gitu. Sarannya tentang hubungan romantis karena menjadi highlight ya untuk sebagian. Gini, tadi ada memang skenario penonton single gitu, yang memang lagi single selama ini, terus ketemu seseorang baru, atau skenario lainnya adalah eh, orang-orang yang sempat terpisah, terus ketemu lagi dan ada kemungkinan untuk melanjutkan hubungan yang sempat terputus. Pilihannya, balik untuk skenario yang kedua, pilihannya balik lagi ke kamu. Apakah udah ada perubahan pada kamu dan pada orang itu? Gitu. Apakah kamu bisa melihat kayak ada gini, sama-sama belajar nggak? Sama-sama udah jadi individu yang berbeda nggak? Kedepannya akan mengulangi skenario yang sama nggak? Sebenarnya kita bisa merasakan gitu kalau seseorang tuh benar-benar udah beda, udah jadi orang yang beda apa belum. Cuman balik lagi gitu, kadang em, logika kita bilang apa, perasaannya bilang apa. Gitu. Lalu di waktu yang akan datang ada high priestess, bisa misteri ilahi, bisa jadi juga ini tentang perjalanan spiritual seorang, perjalanan evolusi jiwanya. Ada sesuatu hal yang signifikan ya untuk tema-tema spiritual, tema-tema evolusi jiwa dengan high priestess. Mungkin untuk sebagian gini ya, em, kayak memang ini jalannya kamu gitu. Ini jalannya kamu, mungkin kamu butuh waktu untuk sampai di sini. Gitu ya. Mungkin nanti kamu ketemu jalannya ketemunya jadi healer, mungkin astrologi, mungkin em, guru meditasi atau apalah itu ya. Kayak untuk sebagian dari penonton aku sekarang nih, jalannya akan ke sini. Oke, nah sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Nah, tadi Ace of Cups ini beneran membawa rasa yang baru, rasa yang berbeda di hati kamu, di dunia kamu. Karena gini, konfirmasinya Four of Cups gitu. Em, jadi untuk skenario-skenario yang tadi aku sempat bilang di awal, itu signifikan banget sih perubahannya. Karena Four of Cups itu kan bosanan gitu-gitu aja, ada rasa yang mungkin apa ya, hampa juga bisa gitu. Tapi karena di sini ada Ace of Cups, seperti apa ya, mengakhiri semua perasaan yang tadi dengan si Four of Cups ini. Udah nggak ada lagi hampanya, udah sekarang dunia terasa lebih cerah, lebih menyenangkan, tidak membosankan lagi. Ya aku merasa seperti itu ya dengan di kombinasi ini. Lalu posisi blessing, page of wands, rasanya tuh kayak menyenangkan, bersemangat sebuah cerita yang baru ini atau hubungan yang baru ini rasanya berbeda. Orang ini bikin dunia kamu penuh warna. Terus juga cerita yang baru, mungkin fase yang barunya itu berhubungan dengan pertemanan baru, hobi baru, atau hmm, sesuatu yang baru dengan karir atau bisnis kamu, proyek-proyek kreatif kamu gitu. Kamu punya ide untuk mengaplikasikan apa dan kamu mengerjakannya juga dengan rasa penuh semangat gitu ya. Terus juga aku mendapat tema tentang perjalanan atau perpindahan gitu ya. Tapi dalam hal yang positif. Terus posisi tantangannya Lady, Lady of Subversive ini tuh Queen of Cups. Ketika hal tidak terduga itu ya dengan Wheel of Fortune. Um, karena gini, Queen of Cups itu harusnya orang yang bisa meregulasi emosinya dengan baik, orang yang spiritual, orang yang peka, mengerti gitu, merawat orang lain, merawat dirinya dengan porsi yang cukup. Itu ya, cuman ketika dia di posisi tantangan bisa jadi emosinya juga bergejolak, lagi nggak stabil, um, dia nggak punya energi atau kayak
tenggelam gitu dalam emosi dan perasaannya. Jadi, gini, dengan momen ketidakterdugaan tadi penting untuk kamu balik, apa ya, sebisa mungkin sebisa mungkin bertindak dalam bertindak itu diperhatikan, sebisa mungkin dalam berkata-kata diperhatikan gitu. Karena aku juga nggak tahu ini skalanya besar atau enggak, bukan mau bikin parno. Tapi momen tidak terduga itu kalau ini, kalau misalnya ya pakai tadi contoh ya tentang macet gitu. Rute biasa kita biasanya aman-aman aja nih, tiba-tiba macet. Ya kalau kita kerja biasa gitu ya, mungkin kita bisa menjelaskan, "Oh, tadi ada macet tidak terduga, ya udah kerja kembali seperti biasa," gitu. Tapi kalau misalnya ada kayak presentasi penting, meeting penting, terus kita telat, habis itu jadi panjang ceritanya, habis itu mood kita rusak seharian, habis itu kita jadi sewot, sebel aja seharian mau ngapa-ngapain nggak enak, terus rasanya hari itu ada aja yang salah gitu. Nah, contohnya seperti itu gitu ya. Mungkin skenarionya bukan seperti itu, tapi hopefully kayak teman-teman dapet gitu poinnya. Terus posisi advice-nya adalah teamwork. Karena hubungan apapun butuh teamwork, butuh dua arah, butuh saling, gitu ya, saling mengerti, saling mau mendengarkan, saling support, saling ada untuk satu sama lain, belajar, saling belajar untuk mengerti pasangannya. Berteman pun begitu. Gitu ya. Jadi balik lagi ke tadi skenario yang sempat ada perpisahan gitu ya. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan hubungan itu sempat terputus kurangnya mungkin saling berkomunikasi dengan baik, saling berusaha mengerti pasangannya, mungkin egonya masih sama-sama tinggi, kayak teamworknya kurang gitu, chemistry-nya kurang. Nah, itu pesan yang perlu kamu perhatikan gitu ya, tentang membuat pilihan, tentang kembali lagi gitu ke hubungan yang sempat terputus, atau kayak hubungan untuk skenario yang hubungan baru dimulai, kamu bisa menemukan nggak teamwork dengan hubungan ini. Tantangan apapun bisa dihadapin bersama pasangan ketika ada teamwork di situ, ada komunikasi yang baik, ada rasa salingnya itu. Terus tentang high priestess gitu ya, dan four of pentacles, kayak pesannya gini, kayak ada rasa untuk memprotek energi kamu, memprotek diri kamu, ada hal-hal tertentu yang perlu kamu simpan sendiri gitu ya, terutama untuk teman-teman yang tadi aku bilang arah perjalanan itu untuk masuk ke dunia healer, untuk masuk ke dunia spiritual gitu. Nah, ini sesuatu yang akan kamu temuin di waktu yang akan datang. Dan juga kayak aku merasa ada tema tentang fondasi gitu ya. Perjalanan spiritual kamu atau kayak perjalanan evolusi jiwa itu apa ya, akan signifikan banget untuk fondasi kamu gitu. Kamu jadi, maksudnya fondasi itu kayak kepribadian stabil, kamu punya prinsip hidup yang kamu pegang, ada value-value yang kamu pegang, dan itu nggak terpengaruh sama apapun yang terjadi di luar diri kamu gitu, nggak terpengaruh sama apa yang orang bilang gitu. Nah, itu yang aku maksud dengan fondasi. Jadi kayak ketika kamu sudah punya value tertentu, prinsip tertentu, kamu nggak pusing lagi dengan apapun yang ada di luar sana. Oke? Nah, aku rasa segitu dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!